Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nufianti GNT Menas, kelas A, semester 9, mahasiswa reguler sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku sosiologi terapan yang berjudul Gender, Kesehatan dan Teknologi Informasi yang ditulis oleh Ellen Balka. Menurut analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria, dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspadanya terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Sehubungan dengan jenis kelamin, hal ini menyiratkan bahwa perpecahan dan ketimpangan yang sudah berlangsung lama dalam kesehatan, di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk cara orang-orang menggunakan internet dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan untuk mencapai tujuan spesifik. Sekumpulan asumsi mengenai tanggung jawab atas pencarian informasi, kesehatan, dan kesehatan telah muncul dalam masyarakat modern zaman akhir. Asumsi ini dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan pemerintah yang memuat agenda kesehatan masyarakat dan perawatan diri menurut Henwood dan kawan-kawan pada tahun 2003. Kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami terkait erat atau bahkan dibangun secara padat. Kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri, sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim. Di lain pihak juga, pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender. Misalnya, para pekerja mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria, golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Doyle berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, meskipun jenis kelamin dan teknologi dapat dipahami sebagai kategori budaya yang digunakan dalam percakapan populer sebagai cara untuk menjadikan segala sesuatu dikenal dan lebih mudah dihadapi, menurut Lee 2003, kita perlu tetap waspada terhadap praktik dan proses perubahan yang menyebabkan simbol-simbol seperti mobilisasi. Mobilisasi tersebut mungkin akan lebih nyata jika struktur gender atau identitas tradisional dianggap terancam. Internet tidak memiliki arti yang tetap, dan dalam istilah gender tidak dapat dipahami dalam kondisi biner seperti merah muda atau biru. Internet terus berkembang dan artinya dibangun dalam penggunaan serta dalam produksi. Perhitungan sederhana penggunaan pria dan wanita dari internet
untuk berbagai kegiatan dapat memberitahu kita sangat sedikit tentang gender ketika angkanya begitu kecil, dan ketika sebuah studi dirancang sebagai suatu penelitian kualitatif menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara pria dan wanita dalam kaitannya dengan koneksi digital, atau sekitar 2/3 dari setiap kasus memiliki akses ke internet di suatu tempat yang nyaman, misalnya di rumah atau di dalam pekerjaan. Tetapi penggunaan angka sedikit lebih rendah bagi wanita dibandingkan dengan pria. 20 dari 24 wanita terhubung menggunakan internet dibandingkan dengan 9 dari 10 pria terhubung. Masyarakat pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan darurat tingkat tinggi. Akses ke sumber daya, teknologi, dukungan, dan oposisi staf tinggi yang mengakibatkan kesenjangan dan penyediaan layanan awal dan dukungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan atau keterampilan yang peduli dapat memainkan peran penting untuk menjembatani. Para pekerja kesehatan non-klinis, kesehatan sekutu dan masyarakat, pekerja sosial, dan anggota masyarakat lainnya dapat bekerja untuk mengisi kesenjangan penyediaan, menyediakan informasi dan dukungan bagi anggota masyarakat. Dalam banyak kasus, di atas tanggung jawab mereka yang dibayar. Orang-orang ini dapat didefinisikan sebagai perantara kesehatan. Mereka bertindak sebagai perantara antara sistem kesehatan atau kurangnya dan kebutuhan individu dari anggota masyarakat, menyediakan informasi dan dukungan dengan cara terbaik sesuai dengan individu dan konteks spesifiknya. Hal ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tingkat kesehatan lebih rendah dan melek huruf secara umum, serta terbatasnya akses ke pelayanan medis yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan informasi kesehatan secara refleks. Jika demikian, maka sumber informasi kesehatan online tidak memperhitungkan sepenuhnya mekanisme dukungan dari berbagai identitas gender yang dipamerkan dalam praktek dukungan, mungkin mempersulit kerja perantara kesehatan dan membatasi konsentrasi dan efisien biaya sumber daya kesehatan online. Hal ini terutama kasus di daerah pedesaan dan terpencil, di mana masalah pemisahan digital yang tampaknya untuk melemahkan kebijakan yang mengandalkan ICTS untuk mengatasi isolasi dan sumber daya alam. Internet menyajikan perbatasan serupa dengan kebanyakan perantara yang hanya memiliki akses email dan sumber internet terbatas, dan hanya memiliki kesempatan terbatas untuk menggunakan keduanya. Penggunaan email untuk membagikan peringatan, informasi, atau sumber daya dengan pekerjaan lain dianggap kurang bernilai karena sebagian besar pekerja tidak dapat kemudian mengakses sumber daya berbasis internet. Pada akhirnya banyak sumber daya di internet yang tidak dianggap cocok bagi para calon penonton dan yang ada tidak bersedia dalam bentuk elektronik. Peranan yang sering menciptakan tantangan terbesar, terutama ketika baru para pasien yang didiagnosa datang ke perpustakaan untuk mencari informasi guna mempersiapkan diri mereka di masa depan dan memberikan harapan. Dalam dunia yang semakin
daring terdapat kebutuhan yang jelas dan meningkatkan untuk menghubungkan para pencari bantuan dengan sumber yang dapat diandalkan dan membantu mereka memahami informasi yang tersedia, khususnya di wilayah yang luas dan rumit. Dari informasi kesehatan, gender dan teknologi penting dalam infomediasi kesehatan yang tertanam dalam retorika kontemporer. Perawatan kesehatan barat adalah gagasan tentang konsumen diberdayakan, perawatan kesehatan yang merupakan mitra aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan bersama para penyedia layanan kesehatan. Demikian hasil pembahasan mengenai gender, kesehatan, dan teknologi informasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.